Bayangkan suatu hari jutaan orang di seluruh dunia tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Mobil-mobil tanpa pengemudi menabrak di jalanan. Pilot-pilot hilang dari pesawat, dan di seluruh dunia orang-orang yang tertinggal bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Inilah gambaran yang begitu populer dalam film-film dan buku-buku akhir zaman, pengangkatan rahasia. Dikatakan bahwa orang-orang percaya akan diangkat diam-diam sebelum masa kesusahan besar datang. Tapi benarkah Alkitab mengajarkan hal itu? Apakah pengangkatan benar-benar akan terjadi secara rahasia? Ataukah ini adalah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus maupun para rasul? Mari kita gali bersama. Mari kita lihat asal-usul ajaran pengangkatan rahasia. Ajaran tentang pengangkatan rahasia bukanlah ajaran yang ditemukan dalam sejarah gereja mula-mula. Gereja selama berabad-abad percaya bahwa Yesus akan datang sekali lagi secara nyata, terlihat, dan memuliakan orang-orang percaya. Namun pada abad ke-19, muncul sebuah ajaran baru di Inggris yang disebut dispensationalism. Salah satu tokohnya adalah John Nelson Darby, yang mengajarkan bahwa akan ada dua tahap kedatangan Kristus, yaitu pengangkatan rahasia ketika orang percaya diangkat secara diam-diam, dan tahap yang kedua adalah kedatangan kedua yang nyata setelah masa kesusahan. Ajaran ini kemudian dipopulerkan di Amerika melalui Scofield Reference Bible, dan dari situlah menjadi sangat populer hingga hari ini, bahkan masuk ke film-film seperti Left Behind. Tetapi pertanyaannya, apakah ajaran itu punya dasar Alkitab yang kuat? Mari kita uji bersama. Apa yang Alkitab ajarkan tentang pengangkatan? Mari kita lihat ayat yang sering dijadikan dasar ajaran pengangkatan rahasia. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Perhatikan, ada seruan penghulu malaikat, ada bunyi sangkakala Allah, Tuhan turun dari sorga. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang rahasia? Tentu tidak. Ini adalah peristiwa yang terlihat, terdengar, dan mengguncang dunia. Kemudian, Matius 24 ayat 27 dan juga 30-31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Maka akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Yesus mengatakan semua akan melihat kedatangannya, tidak ada yang tersembunyi. Mari kita uji kesalahpahaman tentang satu dibawa dan satu ditinggalkan. Sebagian orang mengutip Matius 24 ayat 40-41. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sekilas, ayat ini tampak mendukung ide pengangkatan rahasia. Tapi mari kita baca konteksnya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang zaman Nuh. Seperti pada zaman Nuh, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Jadi, siapa yang taken atau dibawa dalam zaman Nuh? Yaitu mereka yang dibinasakan oleh air bah. Dan siapa yang left atau ditinggalkan?
yaitu mereka yang diselamatkan, yaitu Nuh dan keluarganya. Artinya, dibawa di sini bukan diangkat ke sorga secara rahasia, tetapi diambil untuk binasa. Sedangkan yang ditinggalkan adalah mereka yang tetap hidup setia kepada Allah. Jadi Yesus justru sedang memperingatkan agar kita tidak seperti dunia yang lengah, bukan menggambarkan pengangkatan rahasia. Apa konsekuensi teologis dari ajaran pengangkatan rahasia? Jika pengangkatan terjadi secara rahasia dan orang-orang percaya diambil sebelum masa kesusahan besar, maka siapa yang akan menjadi saksi Allah selama masa penderitaan itu? Bukankah Yesus justru berkata, "Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku." Matius 24 ayat 9. Ajaran pengangkatan rahasia juga menciptakan kesan bahwa umat Allah akan dikeluarkan dari kesulitan. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan umatnya di tengah kesulitan, bukan dengan menghindarkannya. Ada beberapa contoh. Nuh, dia selamat melalui air bah, bukan dari air bah. Daniel selamat di dalam gua singa, bukan sebelum masuk ke dalamnya. 3 orang anak Ibrani selamat di dalam perapian, bukan sebelum api dinyalakan. Demikian juga umat Allah di akhir zaman. Mereka akan dilindungi oleh kuasa Allah, bukan diangkat diam-diam sebelum ujian besar datang. Bagaimana dengan kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali? Kedatangan Yesus bukanlah peristiwa rahasia, melainkan peristiwa kemenangan terbesar dalam sejarah alam semesta. Wahyu 1 ayat 7 berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia." Itulah puncak harapan orang percaya. Yesus datang bukan secara diam-diam, tetapi dengan kemuliaan besar untuk menjemput umatnya, membangkitkan yang mati dalam Kristus, dan mengakhiri dosa selama-lamanya. Saudara dan saya, kita harus hidup siap menyambut Kristus. Kita tidak dipanggil untuk menebak waktu pengangkatan, tetapi untuk hidup siap setiap saat. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka." Matius 24 ayat 44. Siap berarti hidup dalam pertobatan, menjaga iman, mengasihi sesama, dan setia sampai akhir. Kita tidak perlu takut masa kesusahan besar, sebab Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Roma 8 ayat 38-39 menegaskan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Sahabat, pengangkatan bukanlah rahasia, melainkan peristiwa kemenangan terang atas kegelapan. Yesus tidak datang diam-diam. Ia datang dengan kemuliaan, dengan sangkakala, dengan sorak kemenangan malaikat, dan dengan seluruh alam semesta akan menyaksikan. Kita tidak perlu menunggu lenyap secara misterius. Kita menantikan Raja yang datang secara nyata untuk menebus dan memulihkan dunia. Jadi, alih-alih hidup dengan ketakutan karena ajaran pengangkatan rahasia, mari kita hidup dengan keyakinan akan janji Kristus yang pasti, "Aku datang segera." Dan ketika hari itu tiba, setiap mata akan melihat, setiap lutut akan bertelut, dan setiap mulut akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.